Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ancu Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampuh Bapak Herpinyoki Predikta MHI. Jangan lupa menyaksikan video ini sampai akhir guna memahami materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Maqasid Asy-Syariah. Secara bahasa, Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama maqasid yang artinya kesenjangan dan tujuan, sedangkan syariat yang artinya menuju sumber air. Ini pula dapat dikatakan jalan menuju sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diterrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat terwujud dan terpelihara dengan baik, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, dan yang keempat akal, serta yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang diinginkan diselesaikan adalah memiliki syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu real berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan dan hikmah tasyri baik umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan tabsub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya yaitu pelengkap maqasid asy-syariah. Pelengkap yang pertama yaitu pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syarak memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian untuk mengqasar salat, lalu disempurnakan dengan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Dan yang ketiga, pelengkap maqasid tasyiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurban dipilih dari binatang yang tidak cacat. Dan perantara maqasid asy-syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat.
Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantara dibolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga Anda dapat memahami penjelasan saya dengan baik. Saya Anju Kurnia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.